Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan menceritakan sebuah kisah Islam di mana yang berjudul Sejarah Pembuangan Anak Sebelum Datangnya Islam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video berikut, alangkah baiknya saudara-saudariku seiman dimanapun berada untuk mengklik subscribe, like, dan share serta notifikasi agar mendapat update-update tentang kisah-kisah Islam. Baik, kita kembali ke pembahasan. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan bangsa yang berpengetahuan. Mereka mampu melahirkan banyak penyair-penyair hebat yang sastranya begitu indah dan penuh makna. Namun sayangnya, peradaban di sana lebih dekat pada tradisi amoral. Perbuatan dan perilaku kesehariannya tidak menunjukkan kepedulian pada moral dan kemanusiaan yang disebabkan oleh pandangan mereka yang nihil tentang kesopanan. Itu sebabnya bangsa Arab dikenal dengan bangsa jahiliyah pada masa itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, salah satu perilaku dan kebiasaan tidak manusiawi yang mereka lakukan pada masa itu adalah membuang anak wanitanya. Mereka beranggapan bahwa anak wanita hanya pembawa sial bagi keluarganya dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Berbeda dengan anak laki-laki, mereka sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran anak laki-laki. Imam Fahrudi Ar-Rasih wafat 606 Hijriah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa penyebab orang Arab membuang bayi wanita saat itu karena setidaknya 3 alasan. Yang pertama, karena khawatir ditimpa kemiskinan, baik kemiskinan orang tua yang memeliharanya atau kemiskinan anak itu ketika dewasa. Yang kedua, anak wanita tidak bisa bekerja sebagaimana anak laki-laki. Dan yang ketiga, karena khawatir anak perempuan mereka diperbudak. Imam Ar-Razi Tafsir Mafatihul Ghaib Bairut Darul Ihya At-Turats ayat 1420 juz 20 halaman 330. Sahabat yang beriman dimanapun berada, peradaban terus berlanjut di Arab. Mereka tidak rela jika dalam keluarganya terdapat anak perempuan. Gengsi, khawatir tidak makan, dan takut tidak bisa bekerja dijadikan alasan untuk membuang anak perempuan di zaman itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah dalam kitabnya mengisahkan awal mula terjadinya kebiasaan membuang anak perempuan di kalangan bangsa Arab. Dalam kitabnya dikisahkan bahwa orang pertama yang melakukan perbuatan tidak manusiawi ini adalah Qais bin Asmi At-Tamimi.
Dalam riwayat mengatakan orang pertama yang melakukan itu atau mengubur anak wanitanya hidup-hidup adalah Qais bin Asim At-Tamimi. Ibnu Hajar Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari Darul Ma'rifah 1379 juz 10 halaman 406. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah ini bermula ketika Nu'man bin Munzir atau penguasa Irak memimpin pasukan besar untuk menyerang musuh-musuhnya termasuk Bani Tamim. Dan mereka berhasil memenangkan peperangan ini. Mereka menyita harta dan membawa gadis-gadis Bani Tamim sebagai tawanan. Tidak lama setelah itu, para pembesar Bani Tamim memohon kepada Nu'man bin Munzir agar gadis-gadis yang dijadikan tawanan itu dikembalikan. Namun sayangnya, beberapa di antara gadis-gadis Bani Tamim telah menikah selama ditawan, sehingga ia memberi kesempatan kepadanya untuk memilih antara memutuskan hubungan dengan orang tuanya atau bercerai dengan suaminya dan kembali kepada orang tuanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, salah satu pembesar Bani Tamim yang memohon agar gadis-gadis itu dikembalikan kepada Bani Tamim adalah Qais bin Ashim. Namun sayang putrinya lebih memilih untuk tinggal bersama suaminya dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Keputusan putrinya itu sungguh sangat menyakitkan hati Qais bin Ashim. Ia merasa telah dikhianati oleh putrinya sendiri, hingga kemudian ia bertekad untuk membunuh anak wanitanya yang lahir di kemudian hari. Tradisi ini kemudian menyebar di kalangan Bani Tamim dan suku-suku lainnya. Dalam ayat mengatakan, kemudian setelah terjadi perdamaian antara Bani Tamim dan penguasa Irak, ia mempersilahkan untuk memilih. Kemudian putrinya lebih memilih suaminya, sehingga pilihan itu membuat marah Qais. Bahkan ia berjanji pada dirinya untuk tidak melahirkan anak perempuan kecuali akan menguburnya hidup-hidup. Kejadian ini terus diikuti oleh orang-orang Arab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ayat 10/406. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah kejadian tidak manusiawi ini terus berlanjut di Arab, kemudian datanglah Islam untuk mengajarkan moralitas yang luhur kepada mereka. Islam datang sebagai penolong bagi kaum perempuan yang diperlakukan dengan tidak manusiawi di sana. Nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya membimbing masyarakat Arab dan mengarahkan mereka perihal moral yang mulia. Dengan ajaran dari Nabi, akhirnya tradisi Arab yang biasa mengubur anak perempuan itu terkikis dan tidak lagi terjadi penguburan anak perempuan. Alasan khawatir tidak bisa makan dan tidak lagi bisa dibenarkan. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menanggung semua itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang sangat besar. Quran Al-Isra ayat 17-31. Demikianlah penjelasan perihal kisah pembuangan anak yang terjadi sebelum datangnya Islam.
Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak luput akan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.